Makasih, Dek. Trên mông. Trên mông. Cepat cepat mau jam enggak. Ini kan. Oh. Simong. Simong, Pak. Ganti-ganti ya. Ada 4. Simong. Ya. Terima kasih. Ya. Simong. Mana nih mau ke hutan? Terima kasih, Sinmu, Kamsya, arigato. Ah, cek kunyang le, ente. Au lah. Bidadari ingin main air yung. Hmm.
Wah, dia mangkut nih gede aku. Aduh jan, woi dang jahe. Nak. Anu kok patewa tadi. Oh, punget bo. Pisau ke patewa ni. Mana? Hari ini kok baju. Oh. Kepalanya juga tidak ada di tempat lagi. Itu kadang sulitnya seperti itu. Konsistensi. Makanya kenapa kadang susah kali wihara itu berkembang. Karena ya umat bagaimana mau datang ke wihara. Datang mau ke wihara kan biasa mau ketemu Bante. Nah ini ke wihara Bantenya nggak ada. Sekali datang tidak ketemu, 2 kali datang tidak ketemu, nah udah tidak datang lagi. Umumnya seperti itu. Makanya kadang kalau pikir, kenapa susah sekali gitu untuk diam gitu, diam satu wihara. Memang tidak salah juga, karena zaman Sang Buddha juga umumnya para bhikkhu itu disebar untuk membabarkan dhamma. Tapi itu kan zaman dimana awal-awal, ketika sudah umat Buddha, agama Buddha itu cukup kuat, juga tidak lagi sampai harus berpergian ke sana sini juga. Buktinya banyak juga memang para bhikkhu yang selalu menetap di Jetavana misalnya. Jetavana itu tidak pernah kosong dari para bhikkhu yang tinggal. Selalu ada bhikkhu, bahkan jumlahnya sampai ribuan. Kalau lihat bisa hidup bagaimana mereka-mereka para Arya di zaman itu tinggal bersama-sama. Bahkan di sana konon katanya itu merupakan wihara yang dekat sekali dengan perenungan terhadap kebenaran. Karena apa? Karena katanya di sana itu zaman dahulu api itu tidak pernah padam. Maksudnya api apa yang tidak pernah padam? Itu api untuk membakar mayat. Jadi setiap harinya akan selalu saja ada kematian, ada mayat yang dibakar di wihara Jetavana itu. Nah, makanya para bhikkhu di sana pun dekat sekali dengan perenungan kematian. Jadi salah satu tempat yang mana memang benar-benar komplit untuk perenungan kamathana. Kalau di wihara juga, makanya selalu ada tempat. Kebanyakan satu wihara itu ada tempat kremasinya. Di Nakamnoi juga ada tempat kremasinya. Jadi kalau ada yang meninggal di desa itu, para bhikkhu juga dari tempat itulah yang baca parita. Bisa juga malam-malam keluar lihat, karena biasanya belum begitu habis. Saya pun pernah sekali coba. Jadi biasanya umumnya di sana itu jam 2 siang, pukul 14 itu baru dibakar. Nah, jadi dibakar, makanya ada cerita atau ada semacam humor di mana disebutkan bahwa jam 2 siang yang penuh dengan keindahan. Kenapa penuh dengan keindahan? Karena setiap jam 2 siang itu pada saat menjelang kremasi itu akan dibacakan riwayat atau biografi si mendiang, yang mana dalam biografi tersebut itu semuanya bagus semua. Tidak pernah ada yang jelek. Itu siapa juga orang sudah mati masih juga dibongkar kejelekannya. Nanti malah disamperin juga, takut juga kan mungkin. Jadi biasanya jam 2 siang itu akan dibacakan biografinya. Lahir di mana, pernah sekolah di mana, lalu menikah usia berapa, punya anak berapa, sepanjang hidupnya bagaimana, dengan tetangga, dengan kawan-kawan bagaimana. Nah, itu biasanya diceritakan sampai riwayat menjelang kematiannya. Riwayat penyakit yang diderita. Nah, biasanya jam 2 sudah dikremasi. Disimpannya itu baru besok paginya, karena tunggu dingin.
tunggu dingin tulangnya. Nah, waktu itu saya pernah menyempatkan diajak, ayo untuk perenungan, coba lihat sekitar ya jam 7 malam. Keluar dari Kuti, datang ke sana mau lihat. Juga sudah hampir habis. Sudah habis lah, tinggal tulang-tulang saja. Ada bara-bara yang masih seperti api yang masih membara, tapi sudah tidak menyala. Hanya sekedar bara api kayu. Lalu ada tulang-tulang yang sudah hampir tidak tersisa itu. Nah, biasanya memang cepat juga. Umumnya 2 jam lah, 2 jam 3 jam itu sudah habis. Tapi baru kita bisa lihat umumnya ya sudah jam segitu, karena kalau masih baru saja dibakar itu benar-benar mungkin tidak ada yang sanggup lah, bisa muntah di situ. Karena baunya itu beda. Kalau bau barbecue ya, daging sapi dipanggang, daging babi dipanggang, tapi kalau bau orang itu kan benar-benar tidak sanggup. Nah, itu makanya buat perenungan bahwa hidup kita kadang disemprot parfum, diwangikan seperti apapun. Kalau tahu titik akhirnya ya seperti itulah. Tubuh jasmani manusia semuanya juga kembali lagi ke unsur-unsurnya, juga tidak tersisa banyak. Paling-paling hanya satu guci. Setelah itu juga dilarung, ada yang dikubur, ditempatkan di mana. Ini juga tergantung dari bagaimana sana keluarga punya pilihan. Banyak juga yang pilih dilarung karena tidak ingin repot. Kalau ada abu di rumah juga repot. Tapi di Thailand kebanyakan juga dititipkan di wihara. Terutama di Nakham Noi, biasanya kalau donatur ataupun umat-umat yang memang dekat dengan wihara, begitu sudah dikremasi, simpan abunya di pagi hari. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam guci, lalu carilah di wihara itu tempat lumpuh, kasih sediakan mana mau taruh di mana, terserah. Biasa beliau tunjukkan di bawah pohon bodi, gali saja langsung masukkan di sana, sudah tutup. Nah, lalu biasa kasih tanda dengan pipa, jadi kelihatan ini pipa ini artinya sudah ada abunya di bawah situ. Di sana praktis seperti itu. Paling kadang kalau hari-hari peringatan tertentu, misalnya hari tahun baru Thailand, sana keluarganya juga datang berziarah ke situ, bawa air wangi siram di situ. Nah, atau sambil paginya juga melakukan sanggadana, dana makanan kepada para biku sangga. Nah, praktis seperti itu. Umat Buddha kita kalau lihat budaya yang sebenarnya, tidak perlu kirim rumah, tidak perlu kirim handphone, tidak perlu kirim mobil, sampai pembantu juga tidak perlu sebenarnya, kan? Sudah kadang unik juga kan, selama hidup nggak punya pembantu, begitu dia sudah tidak ada, tiba-tiba ada 2 pembantu dikirim buat bantu-bantu. Makanya pernah saya ada lihat juga semacam meme gitu. Ada biasa kan juga ditanya oleh yang penjual mainan-mainan kertas itu yang untuk dibakar. Ada handphone juga di sana, tanya, ya kan? Ini mau kirim handphone juga tidak? Dia bilang, gimana kalau kirim handphone? Nanti kan mana ada sinyal di sana. Terus yang jual bilang, sudah tidak perlu khawatir, Steve Jobs sudah duluan ke sana, nanti dia akan buka sinyal di sana, bisa. Yang beli kalau gitu, oke, kalau begitu saya minta ini aja, kartu nama toko ini juga. Yang jual toko bilang, buat apa? Buat nanti kalau ini rusak, jadi bisa ditukar, ada garansinya. Udah macam-macam lah, makanya orang dikirim, nanti dikirim balik lagi. Sampai alamat kartu nama tokonya juga mau dibakar juga, dikirim juga, biar tahu mulanginnya nih kalau misalnya bermasalah handphonenya dibakar. Ya, siap-siap lah pelimpahan jasa ya, Anumodana.
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังภติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจาตุสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนาราโสยะธามณิโยติราโสยะธาติโยวิวาจันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภตวันตารายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาดนาสีสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวันดันติอายุวันโนสุขังบาลังอากาโตเอปัสสนานังอากังธัมมังจานตังอาเกบุเดปัสสนานังตาคิเนเยอนุตตเรอาเกดัมเมปัสสนานังวิรากุปัสสเมสุเกอาเกสังเกปัสสนานังปุญญาเขเตอนุตตเรอากัสมิงดานังดาดตังอากังปุญญังปวดติอากังอายุจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลังอากาสดาตเมดาวีอากาดัมมาสมาหิโตเดวะบุโตมนุโสวาอากาปโตปโมดติมวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตJadi cantik pesawatnya delay. Kirain belum lewat.